pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara bisa membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal. Masuknya tenaga kerja asing akan mengancam penghidupan pekerja lokal. Anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem, Irma Suryani menegaskan Indonesia sudah mulai dibanjiri tenaga kerja informal dari Tiongkok. Menurut Irma, para investor asing yang menanam modal di Indonesia jangan serta mewajibkan prasyarat membawa tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia. Semua investasi itu jangan juga menjadi prasyarat membawa tenaga kerja asing ke Indonesia, di mana tenaga kerja asing itu hanya profesinya sebagai buruh gitu. Perusahaan-perusahaan yang hari ini banyak sekali investor asing masuk gitu ya, justru menimbulkan gejolak di perusahaan-perusahaan itu gitu ya. Kita nggak anti tenaga kerja asing, hanya saja jangan juga selalu menabrak kebijakan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah saat ini menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. Namun penyerapan pekerja di sektor ini juga kerap direcoki pekerja asing di Indonesia. Pada April lalu, 5 pekerja asal Tiongkok tertangkap tengah melakukan pengeboran ilegal dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kekhawatiran akan serbuan pekerja asing khususnya asal Tiongkok sebenarnya sudah mengemuka ketika pemerintah berencana bekerja sama dengan Tiongkok dalam proyek pembangunan kereta cepat tersebut. Serbuan tenaga asing jelas menjadi ironi bagi masyarakat kita di tengah masih tingginya angka pengangguran. DPR sudah membentuk panitia kerja tenaga kerja asing untuk menelusuri temuan dan laporan dari masyarakat. Sementara pemerintah diminta tetap membuka lebar lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Beranjak ke sektor pertanian, para petani saat ini tengah gelisah lantaran sulit mendapatkan pupuk subsidi, sementara harga pupuk non-subsidi makin mahal. Petani sayur di Kabupaten Sorong mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk subsidi. Akibat stok yang berkurang, mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Tidak hanya pupuk, sejumlah obat tanaman juga mengalami kenaikan harga. Alhasil, mereka terpaksa menjual sayuran dengan harga lebih mahal agar kembali modal. Ya, dampaknya kan itu kan nggak cukup untuk kita pupuk-pupukkan itu. Biasanya kita jatahkan 4 karung, 5 karung, sampai 6 karung. Itu biasanya kurang. Indonesia dibanjiri produk asal Cina. Kalimat itu semakin relevan jika melihat kondisi neraca perdagangan Indonesia hingga Juli tahun 2019. Badan Pusat Statistik BPS kembali merilis data neraca perdagangan Indonesia masih dengan hasil yang mengerutkan dahi. BPS merilis neraca perdagangan Indonesia sepanjang bulan Juli 2019 defisit 63,5 juta dolar Amerika Serikat. Secara akumulasi, neraca perdagangan sepanjang Januari-Juli 2019 tercatat defisit 1,90 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah kondisi perang dagang yang kian memanas antara Amerika Serikat dan Cina, Bumi Pertiwi justru kebanjiran produk impor asal Cina. Kepala BPS, Suharyanto menuturkan, defisit perdagangan Indonesia dengan Cina sepanjang Januari hingga Juli 2019 tembus 11,05 miliar dolar Amerika Serikat. Angka defisit itu melonjak 720 juta dolar Amerika Serikat dibanding posisi defisit periode sama tahun lalu sebesar 10,33 miliar dolar Amerika Serikat. Konsumtifnya masyarakat Indonesia menjadi lahan basah bagi produk-produk jadi asal Cina untuk melenggang masuk. Impor barang Cina yang masuk pada bulan Juli naik hingga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan sepanjang tahun 2019, impor non-migas Indonesia yang terbanyak berasal dari Cina dengan nilai hingga 24 miliar dolar Amerika Serikat. Tingginya nilai impor itu menempatkan Cina sebagai negara importir terbesar bagi Indonesia. Kalau kita lihat per negara, impor yang kenaikannya lumayan tinggi pada bulan Juli ini adalah dari Tiongkok, di mana di sana impornya naik 1,5 miliar US dollar. Tidak dipungkiri dengan jumlah penduduk hingga 1/4 miliar, Indonesia menjadi sasaran barang-barang asal Cina. Mudahnya barang masuk melalui jalur belanja online pun dinilai jadi sumber